warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita duduk sejenak sambil berzikir, i'tikaf, menambah pahala dengan majelis ilmu. Jamaah yang diberkati Allah, hal-hal yang sangat penting berkaitan kalau kita namakan aplikasi tauhid. Ya. Tauhid itu wujud dalam kehidupan kita. Bagaimana? Jadi menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita percaya kepada Allah Maha Esa, Allah pemberi rezeki, Allah Maha Penjaga dan sebagainya. Bagaimana itu terkoneksi, itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah yang diberkati Allah, salah satu berkaitan dengan tauhid yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala ini memang suatu hal yang kita sebagai orang mukmin kita wujudkan untuk membedakan kita dengan orang kafir, seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 154, yadhunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Ini orang-orang kafir ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairal haq, sangkaan yang tidak benar, ya, dhannal jahilah, cara bersangka orang kafir. Mereka punya sangka bahwa Allah tidak mampu memberi rezeki, Allah tidak mampu menjaga dan sebagainya. Jemaah yang diberkati Allah, kadang kita tergrogoti dengan hal-hal tersebut. Kenapa? Memang dalam sebagai umat Islam itu akal itu di depan dalam pengertian apa? Setelah beriman berakal. Ibadah ini syaratnya sah salat, apa itu semua itu untuk orang berakal, ya. Orang tidak berakal tidak diberi kewajiban, tidak diberi taklif. Tapi jangan sampai kita menempatkan akal itu di depan segalanya. Seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah dulu, kita tempatkan akal pada posisi yang pas, tepat, ya. Berkaitan dengan kehidupan ini, siapa orang di dunia ini yang tidak ada masalah, baik orang kafir maupun orang mukmin, pasti ada hutang yang tidak terbayar, ada penyakit yang belum sembuh-sembuh, ada masalah dalam rumah tangga dan sebagainya. Ya, itu masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Tapi kalau dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah akan menyelesaikan masalah. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, ya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku, kata Allah, saya tergantung pada sangkaan hamba-Ku terhadap aku, ya. Tergantung sangkaan hamba-Ku terhadapku. Falyadhunnu bima yasha. Silahkan dia bersangka terhadap aku apa dia kehendaki. Kalau sangkanya baik, maka aku akan balas dengan baik. Kalau sangkanya buruk, maka aku akan balas dengan buruk. Ana 'inda 'abdi inna 'inda dhanni 'abdi bi inna dhanna bi khairan falahu. Ya, dalam hadis lain, saya, kata Allah, itu tergantung kepada sangkaan hamba terhadap aku. Idzanna bi khairan falahu. Kalau dia berbaik sangka kepadaku, falahu, maka dia akan mendapatkan baik sangkaku itu. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia buruk sangka terhadap aku, maka dia akan mendapatkan buruk sangka itu. Wa qala ta'ala anda wa ana mahu idza da'ani. Dan aku bersama dia, bersama hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Jemaah yang diberkati Allah, kalau sangkaan ini ya tidak tepat, artinya kita berdoa tapi doanya diterima Tuhan, apa selesai tidak masalah saya, sepertinya tidak selesai, itu buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang diberkati Allah,
Betapa banyak dalam hidup kita persoalan, kita lihat kepada sejarah hidup kita masing-masing ke belakang. Betapa banyak persoalan yang kita hadapi selesai, yang semula kita berpikir tidak ada jalan keluar. Bukankah banyak orang sakit yang harapan sembuh tidak ada, tiba-tiba sembuh? Betapa ada orang yang hutangnya beratus juta, dalam pikiran dia tidak akan, kalau logika dia tidak terjangkau untuk terbayar, tapi terbayar. Ini kekuatan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan saya, masalah hutangkah, masalah kesehatan dan sebagainya, hubungan dengan kerabat dan sebagainya, berdoa kepada Allah dan punya baik sangka, Allah akan menyelesaikan. Kita yakin bahwa persoalan kita ini akan selesai dengan kita menyandarkan diri kepada Allah, dengan cara berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selesai. Kalau ada masalah yang saya hadapi sekarang ini, mulai saat ini habis salat maghrib ini, coba tanamkan rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. You will see it. Anda akan melihat. Kalau hanya mengedepankan akal kita, ini tidak mampu akal ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jemaah yang diberkati Allah, dalam lingkup yang lebih besar, coba lihat dalam sejarah peradaban umat Islam ini, ketika Hulagu Khan atau Baghdad itu dikuasai oleh orang-orang Hulagu Khan itu, Kublai Khan itu, yang pada saat itu orang sepertinya ada jalan keluar. Sampai-sampai diceritakan dalam sejarah, orang sedang duduk dalam rumah ramai-ramai, lewat seorang tentera Mongol itu, dia lihat, kenapa? Kan ada peraturan tidak boleh duduk berkumpul. Kenapa lihat duduk? Padahal tenteranya tentera perempuan. Tunggu sebentar, saya mau ambil pedang. Saking putus asanya, tidak hilang baik sangkanya terhadap Allah SWT. Ya. Duduk di situ. Dia datang tentera perempuan Mongol itu, dia ambil pedang, tebas semua. Kondisi semacam itu yang terjadi pas saat itu. Tapi ketika mereka dikalahkan oleh tentera yang Muslim yang datang dari Mesir pada bulan puasa, ini husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan, coba kesulitan yang terjadi di Irak itu pada zaman itu, luar biasa. Selesai dengan musuh atau lawan yang menurut Mongol ini tidak diperhitungkan. Allah kalahkan. Jemaah yang diberkati Allah, hari ini kita juga belajar pada orang-orang yang punya baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang Rohingya. Nah, kita ini kondisi pada saat ini media menggelindingkan mereka ke negatif, tapi datanglah, ada di Ladong, ada di Padang Tiji, lihat mereka datang bawa bantuan, coba lihat mereka berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar mendengar dari media, ada omongan orang. Mereka orang yang stateless, tidak punya negara, gelandangan di dunia ini. Kalau kita gelandangan, tidak punya rumah, mungkin bisa menginap di Menasah kalau di Aceh. Tidak punya. Tinggal di Bangladesh, di kamp-kamp pengungsian. Dan mereka statusnya tetap tidak diterima di Bangladesh sebagai warga negara, di Myanmar tidak ada diterima sebagai warga negara, dunia menolak, mau pergi ke mana? Adakah kasus bunuh diri di kalangan orang itu? Tidak ada. Justru yang banyak bunuh diri di Jepang, yang negaranya maju, makannya kenyang. Negara-negara maju yang lain. Coba lihat bagaimana dengan kondisi seperti itu. Mereka lahir dalam kamp, besar dalam kamp, tapi yang namanya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Hafal Quran mereka, menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan. Coba tempatkan diri kita pada diri mereka, sulit. Tapi satu hal yang kita ingin sampaikan, belajar dari mereka bagaimana berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir apa ini orang lari, sudah kita tampung lari lagi. Memang tujuan mereka untuk lari, mencari kehidupan baru. Tapi bukan itu yang saya ingin sampaikan. Bagaimana ada guru
kita belajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang diberkati Allah, ada cerita yang mungkin saya ceritakan secara singkat saja. Kalau dari hadis ini hadis marfu yang lemah hadisnya, tapi saya tidak bicarakan itu. Diceritakan oleh Abu Hurairah bagaimana seseorang yang datang pada malam hari, seorang suami, dia kelaparan di rumah, tidak tahu ada makanan atau tidak. Dia bilang sama istrinya, aku lapar, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Istrinya tidak ada, di rumah tidak ada roti, tidak ada tepung, tidak ada apa-apa. Dihidupkan api, bilang sama istrinya bertawakal kepada Allah, dia berbaik sangka kepada Allah, dihidupkan api dengan harapan apa? Suaminya tidur untuk menunggu masak makanan. Di api itu hanya batu yang ditaruh. Tanya suami, apa sudah matang? Sudah. Coba lihat, setelah sekian lama, coba lihat. Ternyata batu yang ditaruh itu jadi daging kambing. Ini luar biasa. Ini baik sangka seorang istri terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak secara logika itu tidak masuk, tapi itu terjadi. Jemaah yang diberkati Allah, mari kita bangun baik sangka apapun kondisi yang kita hadapi saat ini. Apapun kesulitan, apapun masalah, kita mulai menyelesaikannya adalah dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sesulit-sulitnya umat Islam, kalau ini masih dipegang, kasus bunuh diri kecil, zero. Sehebat-hebatnya orang yang berperadaan maju, mereka menempatkan segala sesuatu di logikanya, di otaknya, tidak mampu diselesaikan, dia bunuh diri. Jemaah yang diberkati, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.